ini saya melihat tempatnya mas, aduh, merinding. Nah, gini Mbak, kalau masalah mitos memang di sini tuh kental dengan mitos. Semuanya penghuninya itu perempuan, noni-noni Belanda. Kalau masih punya pikiran kosong, terutama perempuan, sering di sini kejadian kesurupan. Emang berapa banyak nyawa Pak yang sudah meninggal di sini? Ada ratusan banyak nyawa. Dan dulu katanya nggak dikubur ya Pak, langsung dibuang ke laut ya Pak? Ada yang dibuang laut, ada yang Ya, Pak. Masih aktif ya Pak ya? masih aktif. Binatang buas ada, masih rimbun alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu bagi kita semua. Jadi kali ini kita akan ke sebuah bangunan yang sangat kuno, yang mana ini adalah benteng pertahanan terbesar. Nah, konon dulu untuk membangun benteng ini menghabiskan dana yang sangat banyak. Nah, benteng ini adalah benteng pertahanan Belanda ya, pada zaman Hindia Belanda dulu. Tepatnya itu ada di pinggir laut. Ini kita juga melewati ini ya, apa namanya, rawa-rawa. Nah, langsung aja kita ke sana, kita cari tahu seperti apa sih bentengnya ini. Nah, sepertinya di depan itu sudah mulai terlihat. Nah, itu di atas batu itu patung apa orang ya? Teman-teman bisa lihat itu di atas batu. Ada orang ya itu ya? Ngapain ya orang-orang di situ ya? Nah, kita coba tanya ya, sana yuk. Teman-teman bisa lihat ya, jadi sebelah sana itu kayak hutan bakau. Nah, lihat. Nah, itu benar hutan bakau. Dan benteng ini berdiri tepat di pinggir laut. Nah, lihat bentengnya masih penuh semak belukar. Ada bapak-bapak kita samperin. Bapak permisi, selamat sore. Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus ya, Pak Agus penjaga dari benteng ini ya Pak ya? Ya, saya dulu kan penjaga parkir di sini. Nah, di sini ini kan kita juga sambil mengawasi dari pengunjung-pengunjung lain. Takutnya ada apa-apa gitu. Oh iya ya. Nah, ini betul benteng peninggalan zaman Belanda ya Pak ya? Ini memang benar, ini peninggalan Belanda. Sudah kira-kira dibangun tahun 1900. Ini buat penyimpanan amunisi-amunisi Belanda. Ya. Makanya itu di dalam itu kan ada bunker-bunker. Oh, itu bunker-bunker untuk penyimpanan zaman dulu ya? Iya, zaman ini dulu, benteng pertahanan berarti ya Pak pertahanan. ya? Nah, ini bukan benteng pertahanan era di masa Hindia Belanda ya Pak ya? Iya, Oke. Belanda. Kita boleh nih Pak lihat-lihat. Oh, boleh, boleh. Oke. Aman sih. Ini Mbak, makanya ini apa yang dimakan ini termasuk ini kita hitung gudang satu. Apa yang dimaksud gudang satu? Kita hitung pintu Mbak. Dari sini ini pintu ini kan nomor ini kan lain. Ini pintu ini termasuk gudang satu, gudang dua. Tiap pintu itu kita hitung gudang. Oh, gudang ya pintu. Tapi masih digunakan nggak sih Pak sampai sekarang Pak? Sampai sekarang nggak digunakan Mbak. Tahun 2000 itu amunisinya itu udah dipindah di Kota Malang. Oh, begitu. Waktu itu ada pembangunan Suramadu lah. Oh iya iya. Wah, ini teman-teman bisa lihat. Ini oh, ini bekas-bekas penyimpanan amunisi teman-teman. Ini yang namanya benteng gudang satu. Ini gudang satu ya, jadi ini penyimpanan amunisi. Nah, ini kita ada ini nama ini tiap pintu itu kalau orang warga tempat dinamain pintu itu gudang satu, gudang dua. Monggo Pak, masuk. Wah Pak, ini benar-benar masih dari besi ya Pak ya ini pinggir. Ini bangunan ini peninggalan sejarah, bukan renovasi Pak. Oh. Tangan-tangan daerahnya yang ngecat-ngecat itu. Oke. Ini gudang dua. Ini gudang dua. Oke, jadi di bunker tempat penyimpanan amunisi waktu peninggalan Belanda. Oke, jadi teman-teman, jadi ini adalah bunker tempat penyimpanan amunisi. Ini tempatnya ada beberapa bunker tadi dan bangunan ini masih bangunan utuh ya Pak, belum direnovasi, masih asli. Masih asli.
anu menggema ya Pak suaranya. Menggema, ya. Kita lanjut lagi. Ini gudang 2. Oh, ini gudang 2. Lanjutnya ke gudang 3. Gudang Benteng 3. itu ada yang jaga di atas itu. Oh iya iya iya. Kan kayak gini pintu, kayak gini itu tempat anggota, tempat penjagaan Belanda itu tempat dijaga nanti. Oh ini ya, Pak apa langsung ke gudang apa naik gimana? ya kita naik dulu tah. Iya kita naik dulu aja Pak. Aduh. Saya kasih tahu Itu tiba aku. ini semuanya ini peninggalan ada renovasi. Nah ini belum ada renovasi. Loh Pak, kok naik-naik Pak? Waduh Pak. Ini langsung laut ya Pak? Pak. Penyerangan antara dulu Jepang sama Jepang Belanda dengan itu ada Belanda. pantauan dari sana Mbak. Itu tempat pantauan senjata. Oh, iya. Serangan dari laut. Pantau. Nah, jadi teman-teman ya, karena ini, wah, ini sampai ke sana Pak. Di oh jalan iya, masih ada. Ini sudah mulai bibir pantai. iya, ini sudah bibir pantai teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah bibir pantai. Jadi ini dibangun memang untuk pertahanan kelautan. Jadi bila ada serangan dari arah laut ya Pak ya, Ya, arah laut. Nah dulu Pak itu pas ada serangan dari Jepang ya Pak ya. Ya. Nah itu pasukan Belanda berjaga-jaga di sini Pak. Berjaga-jaga di sini, ada juga yang di sana peneropongan, ini kan ada bekas teropongan buat pantauan dari serangan dari laut. Ada benteng itu namanya benteng 7, nanti saya kasih tahu. Benteng 7, oke. Ya, kita ke benteng 7 atau gimana Pak? Gimana langsung ke 3 dulu Pak, biar saya jelaskan satu persatu. Kita dijelaskan Pak Agus satu persatu. Ini semua bunker Pak. Nah ini ada lubang, ini kemana Pak? Ini buat apa itu Pak, sirkulasi udara kayak jendela gitu Pak. Oh iya. Masih ada pintu besi gini. Hubung sini udah keterobosan, akhirnya ya jadi gitu. Maksudnya keterobosan besi. Iya, jadi keterobosan besi. Ini yang 3 Mbak. Ini gudang 3. Sama aja masih Pak. Di area sama aja. 3. Oh. Ini bunker nomor 3, termasuk gudang nomor 3. Ini dulu kan buat sirkulasi udara Pak, supaya nggak pengangkatnya penyimpanan senjata katanya. Bangunan Belanda itu sudah keren sekali ya Pak bangunnya, sudah memikirkan untuk sirkulasi udara dan lain-lain. Ini tetap sama sih seperti yang tadi ya. Dulu ini masih ada lampunya, ini manual, sekarang juga nggak ada. Oh iya iya. Listrik itu biar pakai manual. Genset, kayak genset itu. Ini benteng yang keempat Pak. Oh iya, mari Pak. Benteng yang nomor 4. Ini sama aja Pak, arsitektur sama. Bangker-bangkernya itu hampir sama. Oh, iya benar-benar. Ini penyimpanan amunisi dan senjata juga Pak. Oh. Ini ya juga sirkulasi udara. Pengaplah. Ya. Ini masih utuh Pak, masih peninggalan. Oh ya, masih benar-benar utuh ya. Ini ada bekas-bekasnya lampu-lampu. Bekas-bekasnya lampu. Jadi untuk bangunan apa bunker-bunkernya ini sama semua ya Pak bangunannya? Sama. Oke lah, kita lanjut keluar. Ya, Sekarang menuju benteng 5 Pak. Iya Pak. Sama juga Pak, penyimpanan gudang senjata ya, sama aja. Bentuk strukturnya itu sama aja Pak. Kita ya bangunannya itu hampir sama. Nah, masih ini lewat sini Mbak, ini nomor 5. Oh iya, ini bangunannya benar-benar bagus ya Pak. Sampai udah lama tapi sampai di atasnya ditumbuhi pohon-pohon besar-besar itu Mbak. Masih berdiri kokoh ini, benar-benar saking bagusnya. Sampai ini nomor 5. Nah, kita masuk teman-teman. Sama aja lain. Hampir bentuknya ini sama semua. Ini sama sih bangunannya masih sama. Cuma saya memang terheran-heran dengan bangunan yang ada di sini teman-teman. Jadi ini tuh sudah usianya berapa puluh tahun Pak berarti? Kurang lebih 1900 gitu Mbak. Tahun 1900 sampai sekarang masih utuh, masih utuh. Ini benar-benar diciptakan dulu untuk menjaga ini kalau ada gempuran-gempuran, benar-benar ini benar-benar benteng pertahanan. Ya.
Ya. Sama sih ini, lihat ini ada yang ini besi loh Pak ya. Besi ya, ini memang ini peninggalan besi. Masya Allah, jadi ini mungkin temboknya dilapisi besi gitu Pak. Kurang tahu ya Mbak, kira-kira gitu lah, makanya berapa puluh tahun ini masih utuh ini. Oh iya iya iya. Wah ini lebih luas ya Pak ya. Iya ya Pak, ini tempat ini lebih luas. Ini Pak Agus dari tadi nggak berkeringat sama sekali. Nggak berkeringat. Kita gobios Pak. Oke. Ya wes Pak. Makanya kita itu tiap hari kontrol di sini satu persatu sama anggota, takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul 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 Pak. Nah, ini saya mau tanya nih Pak sebelum kita ke tempat berikutnya. Nah, ini saya melihat tempatnya mas, aduh, merinding. Nah, gini Mbak, kalau masalah mitos memang di sini itu kental dengan mitos. Hal-hal yang dulu waktu itu ya, waktu penjajah Belanda kan banyak ya para gugur, para pahlawan, para penjajahan itu, apalagi di sini semuanya penghuninya itu perempuan, noni-noni Belanda. Noni Belanda. Kalau Mas punya pikiran kosong, terutama perempuan, sering di sini kejadian kesurupan. Itu saya jamin itu pasti kalau orang pikiran kosong, bengong. Nah, yang saya takutkan ini pasti kesurupan. Oh iya ya. Nah. Bener. Kalau pikir sendiri, terutama perempuan, kalau kaum laki-laki jarang lah. Saya tiap hari itu di sini tuh sering nemuin orang pikiran kosong, sama saya nggak boleh masuk. Ya, tapi jangan gitu. Kesurupan. Bapak berarti pernah, kalau Bapak sendiri pernah mengalami kejadian apa Pak di sini? Ada penampakan apa? Kalau saya ya hampir kalau malam lihat ya sudah biasa lah Pak. Kita yang penting inti utingnya nggak ganggu lah. Oh, Pak ada yang namanya Maria Pak di sini? Bukan, endang. Terutama di sini nih endang yang dikuasai dari sini endang. Oh endang. Itu terkenal berapa orang kesurupan namanya endang. Itu orangnya cantik. Wajah itu udah hancur, dia itu kembangnya sini. Dia orang pribumi dia itu. Nah tempat Pak yang paling dominan sering menampakkan itu sebelah mana Pak? Mungkin kalau di sini Kamplina, sebelah sini ya juga semua tiap wilayah itu ada Mbak. Itu ada yang tidak ada yang ratunya, ada yang satu sebelah wilayah itu lain penunggu Mbak. Pak Agus bisa menjelaskan sedikit ini Pak Agus nih tahu nih misalnya, nah di sebelah sana itu ada sosok ini Mbak biasanya gitu bisa. Ya kalau di situ kalau istilahnya itu saya nggak gendruwo. Oh gendruwo, nah jadi ya, kalau di sebelah sini sana ya, ada gendruwo teman-teman. Kalau di sini ini kayak keraton orang perempuan semua. Oh sebelah sini perempuan semua. Pak, kalau mau lihat, kalau malam-malam monggo ke sini. Waduh. Kalau kelihatan, sudah kelihatan, jangan kasat mata kelihatan. Sering orang bikin video, prawedding, kadang memotret, kelihatan wajah perempuan. Nampak Pak? Nampak sering. Kenapa Pak hantu itu selalu cenderung perempuan itu kenapa Pak? Maksudnya di domain sini belum pernah orang kesurupan itu kaum, maksudnya yang memasuki itu arwah laki-laki, perempuan kebanyakan. Makanya sering, makanya yang diutamakan itu sering. Kadang penampakan di sini, bergelantungan ini sudah biasa orang kalau kita malam cari ikan orang-orang udah biasa lah. Oh, nah maksudnya kita itu nggak ganggu lah. Nah itu cerita mistis ya yang diceritakan oleh Bapak Agus itu. Kalau memang dari segi sejarahnya di sini tuh karena memang berapa banyak nyawa Pak yang sudah meninggal di sini, ada ratusan banyak nyawa. Dan dulu katanya nggak dikubur ya Pak, langsung dibuang ke laut ya Pak? Ada yang dibuang laut, ada yang dipendam di sini. Kan yang tahu Pak pasti jelasnya itu berserakan lah sebagai mayat-mayat itu. Betul, ada mungkin ya apa sosok-sosok yang tidak tenang pada saat perang. Oke Pak, nah kita sekarang lanjut kemana Pak? Ke Benteng 7 Mbak. Ini yang namanya Benteng 7 itu tempat peneropongan serangan dari laut. Ya, jadi benteng pertahanan dari laut. Nah ini untuk bagian neropong-neropongnya gitu ya Pak? Iya, di sini ini nggak salah ada 2 Mbak. Dari pantauan laut itu ada 2, terutama ini gudang 7. Nanti ada juga di gudang 14 ujung sana. Oh iya. Berarti ini luas ya Pak ya? Ya, luas Mbak, kurang lebih ini nggak sekitar 6 hektar, nggak kurang lebih lah ya. Kita ini wilayah. Kan nanti ada perbatasan sebelah sini. Habis ini itu pada perbatasan itu ada makam namanya Umar Sumba sama kurang lebih itu apa itu Asbulo. Jadi Asbulo itu sesepuh sini dulu, sesepuh warga Gedung Coek. Oh sesepuh Gedung Coek. Kalau Umar Sumba itu dulu kata sesepuh cerita orang dulu ada mayat ditemukan mau dibuang ke laut sampai 7 kali orangnya belum datang, orangnya udah datang di tempat situ, akhirnya dimakamkan di situ. Oh gitu. Nah ini namanya ini tempat penteropongan dari serangan laut. Oh ya, jadi dulu ini ya Pak ya, apa sing buat alat bom dudur itu apa namanya? Montir. Apa jenisnya apa itu Pak ya? Kalau meriam. Nah, ini Mbak. Kelihatan dari sini ya Pak ya itu. Ya nanti ya ada tempatnya, nanti ada relnya Mbak. Teman-teman, jadi kita naik ya ini. Nah, ayo. Tangganya, Pak. Ini masih alami tangganya gitu. Ya masih. Bukan buatan kita, ini buatan zaman Belanda. Oh iya. Dan memang belum dipugar ya Pak ya?
karena tempat ini memang tidak beroperasi atau tidak digunakan, jadi memang tidak dipugar. Nah, ini Mbak. Nah, ini masih ada peninggalannya. Ini rel, Mbak. Ini buat senjata jalan gini, Mbak. Iya, kan iya, kayak iya. rel gini, nah gini. Nah, Meriam ya Pak ya. meriam. Nah, dari sini, Dari sini dipantau, ya. jalan. Jadi sepantau dari laut kan ada teropong, ada senjata juga gini. Nah, Oh alah. ini benteng 7, gudang 7 benteng Pak, ini. jadi rapuan-rapuan ini juga bekas peluru ya Pak ya? Mana, Mbak? Nah, ini kayak gini Pak. Nah. Ini enggak, Mbak. Ini keroposan air laut karena kan kita berdekatan dengan air asin, Pak. Oh. Ini masih utuh dulu, belum ada. Nah, gitu. Ini masih bukan kekeropos. bekas peluru ini Pak. Bukan, Pak, bukan. Ini kekeroposan bekas air laut, Mbak. Kan kena angin air laut bisa karat. Iya, Ya. keasinan. Jadi teman-teman bisa lihat langsung Suramadu bisa kelihatan itu. Bisa di zoom ke sini. Nah, ini asli air laut. Makanya di sini apa namanya dinamain benteng Gedung Cuek. Kalau Mbak lihat pakai ground, ini bentuknya kayak cobek, Mbak. Oh, kayak cobek ya Pak ya. Sejarah di sini benteng dulu kan tempat bukan benteng Gedung Cuek, gudang peluru. Oh. Sama pribumi sini, nah, orang awam bilang mana gudang peluru gitu, itu Pak. Oh, nah, ini makanya seperti apa? Seperti cobek. Makanya ini yang dinamakan sejarahnya benteng Gedung Cuek. Bentuknya kan kayak cobek, Mbak. Di sini ada berapa benteng, Pak? Kurang lebih 21 benteng. 21 benteng sampai ke sana ya, Pak? Sampai ke ujung perbatasan makam. Oh. Di sini yang banyak bentengnya kalau di sana satu persatu jauh. Nanti sampai di kantoran sana. Itu nanti kita ke sana lagi, hasil kita kembali apa langsung diteruskan sampai ke 21 benteng. Oh iya enggak, Pak. Kita coba lihat ke sana ya, yuk teman-teman. Kelihatan dari sini. Dan di sebelah sana itu masih hutan rimba. Hutan bakau ya, Pak? Hutan bakau. Loh, tak pikir telungsungan ular ini, Pak. Saya tadi dapat 3 ular piton 3 meter itu. Asli ular. Di sini masih banyak kayak ular piton. Oh. Itu masih banyak. Masih banyak ular piton. Itu ada contoh itu ada di dalam, saya megang satu itu. Oh, jinak, Pak? Gak jinak, liar lah. Oh, liar, Pak. Ya. Itu benteng juga Pak, kayak rumah. Nah, ini sebelah itu benteng, Mbak. Itu belakang itu benteng, sebelahnya itu kantoran. Waktu aktif kan ada tempat penjagaan. Kita dijaga 6 personil. Pintu pertama sana, ke 1, kedua di tengah-tengah sini. Tempat dijaga waktu amunisi masih aktif. Waktu amunisi masih aktif. Tapi sering ditemukan amunisi apa tidak, Pak? Sering kayak pelongsongan amunisi sering ditemukan, Mbak. Makanya sering ditemukan. Kadang orang-orang itu ngorek-ngorek anak-anak. Itu menemukan, itu sering. Oh. Ini bangunannya masih asli. Ini air ya Pak ya? Ya. Tempat ini ada tempat air. Semua ada, Pak. Tiap benteng itu ada nama. Makanya orang bilang, Pak, ini benteng apa? Benteng Gedung Cuek. Gedung Cuek. Jadi ini dulu waktu pembangunannya Pak, ini katanya menghabiskan dana terbesar Pak. Zaman dulu katanya menghabiskan dana hampir 8.000 golden. Kalau sekarang itu setara 1,5 miliar. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, iya Pak, bangunannya sungguh sangat kokoh dan megah ya Pak ya. Wah. Oh ini Pak ya. Ini benteng ini semua hampir sama Mbak. Ruangannya itu hampir sama. Nah, ya? Kalau ini Mbak, ya, kalau ini ya, ini dulu tempat penjagaan waktu amunisi masih aktif, dijaga anggota kita Angkatan Darat. Oh iya. Nah, ini Mbak, ini masih aktif ini monggo. Ini ya, ini bekasnya penjagaan dulu. Bukan peninggalan Belanda, ini bangunan sekarang. Ya, ini yang waktu aktif, masih aktif. Ya. Nah, Mbak, kalau ke sana, nah ini juga ada kamar mandinya. Dulu masih dijaga, ini sama ya Mbak, tiap benteng, tiap bunker itu sama ya. Tapi ini masih ada munisinya di dalam? Nggak ada Mbak. Oh ya udah nggak usah masuk kita ya. Iya, sini aja nggak usah. Oke, ini ada pohon-pohon besar ya, sebelah sini pohon-pohon perembesi ya Pak. Iya. Ini sama juga bangunannya untuk naik juga. Iya, ini sama aja, lewat sini bisa, lewat sana bisa. Baik gimana? Lewat sini, apa ke sana bisa tembus kok. Oke, kita ke sana teman-teman. Sama ya Mbak, tiap benteng itu tiap pintu, kita hitung itu tiap pintu kalau orang dulu. Ini ada, kok ada tas anak sekolah Pak? Nah, ini paling anak dari laut diambil, pas dibuang di sini. Tasnya dibuang di sini? Iya, kalau kan dari laut kan air timus. Ini Mbak, kalau tadi suasananya
kan bisa ke atas tadi benteng satu kan ini suasananya lain juga Mbak. Itu biasanya dekat bibir pantai juga. Pak, Coba ini naik. kan tempatnya jauh dari pemukiman warga di ujung juga. Pernah terjadi tindak kriminal nggak Pak di daerah Dulu. sini? Kalau di sini insya Allah nggak ada Mbak. Aman Masih ya, karena aman. sekarang dijaga ya. Dijaga, biarpun dulu masih nggak dijaga, kita tetap aman. Masalah di sini ini tertutup Mbak, biarpun dia itu berbuat jahat, orang pasti ketahuan lah Mbak. Oh gitu. Di sini, makanya di sini ini aman-aman aja masalah, apalagi ditambah personel dijaga 24 jam. Ya, jadi ini memang dijaga selama 24 jam. Oke. Jadi ini untuk yang atasnya mungkin sama ya Pak ya? Sama, tapi ya sama, cuma beda ini agak dasar Mbak. Ini bagus, mendingan di sini mending Mbak sama lain sama yang tadi benteng satu. Kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Biar enak. Siap Pak. Hampir luasan ini Mbak. Nah ini lebih agak melebar. Oh iya. Ini agak melebar Pak. Maksudnya agak lebar. Pandangan kita itu kalau lihat Suramadu lebih santai. Oh iya. Ya. Oh baik. Nanti kalau musim hujan Pak, apa-apa. Kok bagus Pak kalau musim hujan? Ya Pak, kalau di sini kan ada kalau musim kering gini lah. Ini kan kalau musim hujan tuh bisa rimbun kayak wah gimana tuh kayak. Oh iya ya, kayak alami, kesannya itu alami beneran. Gak ada. Nah, Suramadu kelihatan, ini cuaca mendung Mbak ya. Kelihatan Suramadu. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah sana Suramadu, jembatan Suramadu terlihat sangat jelas ya. Cuaca tidak memungkinkan mendung, jadi kelihatan agak kena kabut. Berarti di sini juga masih banyak ular-ular ya Pak ya? Ya, jenis ular itu masih ada Mbak, tapi ya belum pernah lagi gitu orang enggak lah. Ular-ular yang enggak berbisa. Ya. Wah ini kalau hujan ya tambah rimbun sekali ya Pak ya? Tambah rimbun Mbak. Cuma ya peninggalan sejarah kalau tentang mitos itu tergantung orang yang ngeliput gitu Mbak. Oh iya. Ada yang macam, ada yang kelihatan ular, ada yang kelihatan perempuan. Tapi dominan di sini ini kebanyakan orang yang tahu ngerti itu memang benar ada yang penunggu di sini ada ular. Kalau mistis itu kayak noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda. Ya. Memang mungkin cenderung dari Belanda ya Pak, karena di sini dulu kan memang kalau tentara-tentara dulu banyak dari pribumi juga ya Pak ya? Dari pribumi juga. Dari pribumi banyak karena memang dulu ini pertahanan. Nah ini Pak, waktu penyerangan Jepang Pak. Nah itu kan memakan banyak jiwa ya Pak ya pas itu ya. Nah itu serangannya itu dari laut apa dari darat? Dari darat juga ada, terutama dari laut. Masa dipakai pantuan dari tadi Gudang 7 tempatnya kita kan ada tempat bekasnya, tempat senjata itu remnya itu kayak kereta itu tadi dia itu dia bisa nyerang di situ dari udara bisa, dari laut bisa. Itu kan ada teropongnya juga itu Mbak. Ada teropongnya. Ada juga teropongnya itu. Bekasnya jalannya dari serangan laut bisa, dari darat bisa. Jadi semua mengikuti wilayah. Namanya benteng di sini di Jawa Timur cuma tertua di sini. Bentengnya tinggal secara sini ya. Dan ini memang benteng terbesar di pertahanan laut ya di Indonesia Pak. Iya, ada juga di Madura Mbak, namanya Batu Poron, itu masih aktif. Kita nggak boleh ngeliput apalagi jarak 1 kilo, 2 kilo aja gua harus steril tepat. Itu punya anggota angkatan laut Pak. Di Batu Poron namanya. Oh Batu Poron. Di situ mungkin banyak ini yang masih aktif ya Pak ya? Masih aktif. Binatang buas ada, masih rimbun alami, nggak boleh siapapun, biarpun orang manapun nggak boleh. Ngeliput aja jarak 1 kilo, 2 kilo nggak boleh. Oke. Itu masih aktif sampai sekarang. Itu biarpun mempunyai izin, kita tetap nggak boleh. Biarpun buat konten apa termasuk apa nggak boleh. Masih steril tempat. Oke. Dan di sini pun masih diawasi dengan ketat karena takutnya masih pernah beberapa kali itu ditemukan amunisi. Walaupun 3 selobongnya, tetap kita dikhawatirkan kalau ada beberapa yang masih aktif ya Pak ya. Bener. Nah seperti itu. Jadi benteng pertahanan ini memang dijaga ketat ya. Khususnya tadi di pos depan ada tim angkatan darat angkatan darat yang menjaga di pos bagian depan tadi. Oke. Jadi teman-teman ini kalau mau menelusuri sampai sana, teman-teman bisa lihat sampai ujung sana itu tidak akan ada habisnya. Memang sangat panjang ya Pak ya. Ada 21 benteng pertahanan. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih banyak informasinya ya Pak Agus ya. Nah, itu tadi ulasan kita sejarah tentang benteng pertahanan laut yang berada di Surabaya, tepatnya yang diberi nama Kedung Cuek, yang berada di desa
Kedung Cuek. Desa Kedung Cuek Pak ya. Desa Kedung Cuek. Desa Kedung Cuek deket banget sama laut, ini paling ujung ya. Nah oke, jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.